Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur kalau pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk dapat beribadah. Dan kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan sungguh baik Tuhan. Kita mau angkat suara kita, kita sama-sama katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita siap untuk beribadah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan segala ciptaan-Mu yang ajaib. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan memimpin dan menyertai ibadah pagi hari ini. Kami semua datang bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami, sehingga pagi ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada dalam pertolongan Tuhan, dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah banyak menikmati dan mengecap segala kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya melalui ibadah pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, bahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan, semua jemaat Tuhan. Kami menyadari ada banyak kelemahan, kesalahan, dosa yang kami lakukan. Namun kami pertaruhkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menguduskan dan melayakkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita masih tetap posisi menyembah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan kami, untuk setiap permasalahan kami, untuk setiap kehidupan kami. Semuanya Tuhan ada di dalam tangan-Mu Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
Pada saatnya kita akan menarakan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang dan kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini bersama dengan jemaat yang sedang mengikuti ibadah bersama dari rumah masing-masing. Kami bersyukur karena tuntunan Tuhan begitu nyata memberkati kami, dan kami percaya hari ini Tuhan berkarya bagi seluruh jemaat, meneguhkan, menguatkan jemaat di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Karena itu kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu dan pimpin berkati hamba-Mu yang menyampaikan, demikian jemaat yang mendengar. Sama-sama kami diurapi sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bertambah-tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang dan sukacita pagi hari ini bisa melayani jemaat GGP Bait El di tempat ini. Walaupun di gereja yang tanpa jemaat hari ini, namun saya percaya di rumah masing-masing jemaat bisa mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan saya senang bersukacita untuk pelayanan hari ini. Paling tidak saya bisa masuk TV di rumah jemaat GGP Bait El Depok, ya kan? Puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, sekarang kita sudah hidup di era new normal, ya. New normal versi COVID-19. Ya, artinya new normal yang tidak benar, tidak normal sebetulnya, ya kan? Karena harusnya jemaat hari Minggu ini ada di gereja, kita bisa bertemu, saling sapa satu dengan yang lain, kita bisa bersalaman mesra, tapi akhirnya kita harus jauh-jauh, mesti physical distancing, kita tidak boleh saling berkunjung, ya. Tetapi suka atau tidak suka, hidup kita memang sudah berubah. Dan kita tidak sebebas dulu, ada banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi. Dan jujur kondisi seperti ini memang tidak terlalu baik sih ya. Ekonomi terganggu, pendidikan terganggu, ibadah terganggu. Tetapi mau tidak mau kita harus hadapi. Dan kita harus survive dengan kehidupan ini. Nah, karena itu mari jemaat dalam kondisi seperti ini tetap sabar, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita semua. Nah, pagi hari ini saya mau tunjukkan kepada jemaat sekalian dan kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang mengalami hidup new normal, ya. Hidup new normal bagi dia. Nah, siapa dia? Jemaat bolehlah tebak-tebak kira-kira siapa? Kalau ada yang bilang Daud, salah. Abraham, masih salah. Petrus, salah, masih salah ya. Oke, kita buka Alkitab. Buka kitab Ayub. Nah, mungkin sebagian jemaat langsung bilang, oh Ayub, iya ya. Jemaat sudah tahu cerita Ayub kan? Kebangetanlah kalau jemaat gak tahu tentang kisah Ayub. Nah, mari kita buka kitab Ayub pasal 1. Saya akan bacakan dan mari kita perhatikan Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Lengkapnya seluruh pasal 1 ya, kisah dari Ayub ini. Tetapi kita baca Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mari jemaat sama-sama baca ulang ayat 22. Ya,
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya mengajak jemaat memperhatikan khusus ayat 22 ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, apa arti kalimat di ayat 22 ini? Dalam kesemuanya itu. Maksudnya setelah hidup Ayub berubah, ya, setelah semuanya hilang, setelah semua penderitaan yang dia alami, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang melakukan yang tidak baik. Dan inilah kehidupan new normal dari Ayub. Sebelumnya coba mari kita perhatikan kehidupan Ayub. Bagaimana hidup dia sebelumnya? Mulai lihat dari ayat 2. Saya tidak akan bacakan tetapi saya mau jelaskan. Ayat 2 bilang apa? Ayat 2. Ayub punya anak 10 orang. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Wow, ini keluarga yang sempurna. Mungkin di Bait El belum ada yang punya 10 anak seperti Ayub, ya. Kemudian ayat 3. Ayub punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu. Berarti ada 1.000, ya kan? Nah, anak-anaknya lalu 500 keledai betina, belum jantannya. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga kalimat terakhir dibilang apa? Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kan Depok Timur ya. Dari sebelah timur itu maksudnya konteks ini bangsa-bangsa di daerah timur. Dan dipastikan kita di sini belum ada yang kaya seperti Ayub. Lompat ke ayat 13. Nah, ayat 13, anak-anak Ayub sedang berpesta di rumah anak sulung. Ini kehidupan yang wajar buat mereka. Mereka orang kaya, yang ngapain hidup susah. Dan mereka pesta-pesta, dan itu tidak dosa, itu nggak salah, ya kan? Orang Manado aja kalau kumpul-kumpul pesta, ya kan? Biar miskin, pesta terus, gitu kan? Nah, biar yang orang Manado di sini rasa-rasa aja, ya. Lalu ayat 14 sampai 19, nah hal yang tidak terduga terjadi. Pertama, datang seorang budak Ayub lalu beritahukan begini. Sementara lembu sapi membajak di ladang, kemudian keledai lagi makan rumput, datang orang-orang Sheba menyerang lalu merampas seluruh ternaknya, lalu membunuh semua penjaga-penjaganya. Cuman dia sendiri yang luput sehingga dia bisa memberitahukan kepada Ayub. Dan ini shock Ayub yang pertama. Sebelum dia selesai berbicara, Alkitab berkata, maka datang lagi budak yang kedua. Datang orang yang kedua memberitahukan hal yang mengagetkan juga. Dia lapor, ada api turun dari langit, kemudian membakar habis kambing domba yang sedang ada di padang, sekaligus dengan penjaga-penjaganya. Dan cuma dia yang selamat, sehingga dia memberitahukan kepada Ayub. Belum lagi selesai budak yang kedua itu bicara, datang budak yang ketiga. Dia bilang, bangsa Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu. Unta-unta dirampas, penjaga-penjaga dibunuh, dan cuma dia yang selamat sehingga dia bisa lapor. Nah, semua ternaknya hilang. Belum selesai budak ketiga ini bicara, datang budak keempat. Dan berita ini benar-benar puncak shock daripada Ayub. Orang ini lapor, sementara anak-anak Ayub yang 10 itu ada di rumah anak sulung, anak tertua sedang menikmati pesta bersama, kemudian datang angin dari 4 penjuru, lalu menyerang rumah itu, menghantam rumah itu, dan semua anak-anaknya mati. Hanya dia yang lolos sehingga bisa memberitahukan kepada Ayub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membayangkan situasi Ayub, seperti apa dia? Begitu shock, kan hanya sekedar kaget, tetapi dia benar-benar shock, ya.
Kemudian kita lihat ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dalam seketika hidup Ayub berubah. Dari orang yang kaya karena harta bendanya banyak, dari yang punya keluarga sempurna, keluarga yang harmonis, hidup mapan, tidak ada pergumulan soal ekonomi, tetapi dalam sekejap semuanya hilang dan hidup Ayub berubah. Semua yang dia miliki semua hilang. Dan inilah kehidupan new normal Ayub. Tetapi mau tidak mau Ayub harus hadapi. Ayub harus survive dengan hidupnya. Dan tiba di ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, apa yang dilakukan Ayub sehingga dia tidak berdosa dalam menjalani kehidupan new normal dia? Mari kita belajar, kita mau belajar dan lakukanlah kebenaran ini. Sehingga ayat 22 pun akan menjadi bagian kita. Nah, hari-hari ini kita semua suka atau tidak suka, kita sudah hidup di era new normal dan tidak sebebas dulu, tidak seenak dulu, jujur ya. Banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang tidak berpenghasilan, orang tua banyak yang stres karena harus jadi guru di rumah. Nah, suka atau tidak suka, ini kehidupan kita sekarang, ini new normal kita. Nah, bagaimana supaya kita dalam pergumulan hidup ini tetap sama seperti Ayub, tidak berdosa terhadap Tuhan. Ada beberapa tindakan Ayub yang saya lihat di sini. Yang pertama di ayat 20. Ayub sujud menyembah. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayub tidak hilang kontrol diri. Betul dia sedih, sangat-sangat sedih, sangat-sangat terpukul. Makanya dia berkabung, cukur rambut itu tandanya berkabung yang hebat. Tetapi Ayub nggak ngamuk, Ayub nggak marah-marah karena kondisi itu atau mogok bicara, mogok makan karena sedih. Ayub justru datang dan menyembah Tuhan. Nah, hal yang pertama buat kita pelajari dalam pergumulan kita sekarang, tetaplah datang menyembah Tuhan. Amin. Kata menyembah artinya tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Tetap percaya dan setia. Nah, apa yang Ayub percaya? Ayub percaya bahwa segala perbuatan Tuhan adalah baik. Bagaimana kita jemaat Tuhan? Sebelum corona, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Itu belum corona. Setelah corona gimana? Tuhan Yesus tetap baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin jemaat Tuhan. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Kita ingat ini ya jemaat, Tuhan Yesus baik. Dulu sebelum corona pemasukan lumayan, pekerjaan bagus. Sekarang semua serba berkurang, tapi tetap percaya Tuhan Yesus baik. Dulu bisa kumpul-kumpul, bisa jalan-jalan, bisa ke mall, ya senang-senang seperti itu. Tapi sekarang harus di rumah terus. Ingat, Tuhan Yesus tetap baik. Dulu orang tua nggak stres dengan anak-anak yang sekolah, tapi sekarang rata-rata ngaku ngomong stres. Tetap saya mau beritahu, mari bilang Tuhan Yesus baik. Ayub tidak berdosa karena dia tetap percaya apa yang Tuhan perbuat baik adanya. Yang kedua, ayat 21. Ayub sadar diri bahwa dia hanya manusia biasa. Perhatikan kalimat ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali. Nah, Ayub sadar dia itu gak ada beda dengan orang lain. Dia hanya manusia biasa yang lahir dari seorang ibu, kemudian bertumbuh dewasa dan sempat jadi orang kaya, bahkan jadi orang yang paling kaya, tapi akhirnya semuanya itu hilang.
Nah, yang kedua yang kita pelajari dalam pergumulan kita sekarang, marilah kita miliki kesadaran bahwa kita ini adalah manusia biasa yang harus bergantung hanya kepada Tuhan. Benarlah bahwa Tuhan sanggup pelihara kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi kita jangan posisikan diri kita lebih daripada itu, sehingga beda dari orang lain. Mentang-mentang anak Tuhan, maka kita akan tuntut Tuhan harus bedakan kita dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Harus lebih makmur, lebih dipelihara Tuhan, ya kan? Walau ada corona, orang lain boleh kena, kita tidak mempan. Jadi kita nggak perlulah pakai masker, nggak perlulah cuci tangan, nggak perlulah jaga kesehatan. Kan kita anak Tuhan. Nah, kalau Ayub tuntut hal ini, maka ayat 22 tidak ada. Ayub menjadi tidak berdosa karena dia tidak bilang, loh kan Tuhan, aku ini orang yang paling saleh, aku ini menyembah Tuhan, aku tidak seperti orang lain. Ayub sadar bahwa dia sama dengan orang lain yang tidak punya apa-apa, lahir tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Gitu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Nah, ya iyalah, masa lahir bawa koper gitu kan. Dari Manado tuh datang bawa koper. Orang Manado enggak tahu koper, dia tahu valis. Tanya gembala di sini ya. Yang ketiga, ayat 21. Ayub tidak klaim semua yang dia punya adalah milik dia, adalah hak dia. Sekali lagi nih, Ayub tidak klaim semua milik dia itu adalah hak dia. Ayub sadar semua yang dia miliki hanya datang dari Tuhan. Perhatikan kalimat di ayat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Iya, anak-anak itu Tuhan punya, dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil, nah itu konsep Ayub, itu punya Tuhan, hak Tuhan. Harta benda semua yang dia miliki, dia sadar itu juga bukan hak dia. Tuhan memang berikan kepada dia, tapi itu punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, itu hak Tuhan. Dan Ayub hanya berkata, terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari, jadi berkat buat kita dalam pergumulan kita sekarang, milikilah kesadaran bahwa semua yang kita punyai itu datang dari Tuhan. Ayub tidak menyesal secara negatif. Bapak Ibu tahu menyesal secara negatif maksudnya tidak menerima kenyataan, ya. Ayub nggak bilang, oh nggak adil nih Tuhan, oh ini salah nih Tuhan, saya nggak terima. No. Ayub nggak berkata seperti itu. Ayub menerima kenyataan, dia bilang terpujilah nama Tuhan. Nah sekali lagi, hari-hari ini suka atau tidak suka jemaat Tuhan, kondisi kita sudah seperti ini. Mari kita terima kenyataan ini supaya kita tidak berdosa. Berusaha harus menjadi lebih baik, itu harus berubah ke arah yang lebih baik, itu bagus. Tapi kita jangan diam dan jangan sesali hidup ini. Ada anak-anak yang kehilangan orang tua karena corona. Di mana-mana kita dengar ya, orang tua kehilangan anak-anak, kehilangan anggota keluarga. Harus terima kenyataan. Dan ini memang kenyataan, semua yang ada pada kita bukan milik kita. Nah di GGP Bait El Depok belum lama kita semua berduka ya. Dalam setahun ini Melda alami duka 2 kali ya. 7 bulanan lalu papa meninggal, kemudian 2 minggu lalu mama meninggal. Keluarga Ibu Ruti juga kehilangan papa. Siapa lagi yang kehilangan di gereja ini? Ya banyak, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Lalu ya banyak pergumulan, ada yang hilang pekerjaan, hilang harta benda. Nah mari kita mau lakukan seperti Ayub. Menghadapi semua ini jangan kita berbuat dosa. Jangan bilang Allah nggak adil, Allah nggak mengerti, Allah tidak menolong. Ayub sudah hilang segala-galanya dan dalam satu waktu. Tapi dia berkata, terpujilah nama Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki 3 hal ini. Satu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beribadah sekalipun engkau sedang bergumul hari-hari ini. Yang kedua, mari kita tetap sadari kita ini manusia biasa, harus bergantung kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, mari kita sadari semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan berdaulat, Tuhan ambil, maka semuanya memang milik Tuhan. Dan kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita sama seperti Ayub dalam menghadapi pergumulan, kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita percaya pertolongan Tuhan akan sempurna buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Saya mengajak kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Hari-hari ini betul kita hadapi pergumulan dan persoalan. Namun sama seperti Ayub, dia sadar semua itu datang dari Tuhan. Dan ketika Tuhan bertindak, maka itu adalah kehendak Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam rancangan dan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang katakan lagi, waktu Tuhan, oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami menyadari kami ini manusia biasa dan butuh Engkau Tuhan. Tapi kami juga tahu bahwa Engkau adalah Allah Tuhan kami yang begitu mengasihi kami, begitu peduli dengan kami. Ketika kami mempelajari kehidupan Ayub, kami bersyukur ada hamba Tuhan yang dimampukan oleh Tuhan melewati berbagai persoalan dan pergumulan, bahkan sangat-sangat berat dalam hidupnya. Dan Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan lihat jemaat di tempat ini dengan segala persoalan pergumulan mereka. Ada yang mengalami kesusahan, kesedihan, kesulitan, kekecewaan, pergumulan apapun, baik dalam keluarga, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Kuatkan kami untuk mampu menghadapi segala situasi, segala persoalan yang kami sedang alami hari-hari ini. Kuatkan, teguhkan kami untuk berkata kepadamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan baik, sungguh baik buat kami. Karena apapun yang Engkau lakukan bagi kami, Engkau tahu itu baik buat kami. Pimpin dan tuntun kami Tuhan untuk tetap berserah kepadamu. Kuatkan jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Dalam segala pergumulan mereka Tuhan, ada di tengah keluarga. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang sedih. Tuhan beri jalan keluar yang bermasalah, lepaskan yang terikat. Dan Tuhan beri jalan keluar, sembuhkan, pulihkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan bawa jemaat di tempat ini makin bertambah-tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami datang berserah diri kepadamu.
Pimpin dan berkati gembala, seluruh majelis, seluruh hamba Tuhan, seluruh jemaat yang ada di tempat ini makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin cinta Tuhan, makin berserah kepada Tuhan. Dan dalam hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami kembalikan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang baik yang memberkati kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita siap untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Syukur Tuhan untuk persembahan yang Tuhan kami boleh berikan, dan biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan-Mu, berdoa juga untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan, dan juga nanti orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Engkau juga boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami serahkan ibadah kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kembali mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GGP Bait El Depok Minggu 13 September 2020. Gembala Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Evert Kapugu NTH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 761020593 atas nama James H. Mantak. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 18 September 2020 jam 10 pagi. Jadwal pendalaman Alkitab untuk PA Pos 1 Depok 2 akan dilaksanakan hari Selasa 15 September 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Edward Simanjuntang SPAK. PA Pos 2 Depok 1 dan Lama akan dilaksanakan hari Jumat 18 September 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Romi Palit MTH. PA Pos 3 Depok Timur, Simpangan dan Raden Saleh akan dilaksanakan hari Selasa 15 September 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Matilda Kuahati MTH. Tiap pendalaman Alkitab akan dilaksanakan via grup WhatsApp online. Kebaktian umum akan dilaksanakan hari Minggu 20 September 2020 dengan pembicara Pendeta Muda Ivon S.A. Majid STH, musik dan worship leader oleh tim MPS.
Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Luciana 14 September 2020, Ibu Mutiara A. Majid 15 September 2020, Saudari Regina Mantak 17 September 2020, dan Saudari Estefina Kakisina 18 September 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Peter Supratman dan Luciana 15 September 2020, keluarga Surtiono dan Marta Sri Rukiani 16 September 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Berita duka telah dipanggil ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Tuti Korompis, ibu dari Bapak Roy dan Diah Korompis, meninggal dan dimakamkan di Manado pada Kamis 10 September 2020. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di dalam minggu yang kedua di dalam bulan September ini, kita tetap semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi kita. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah walaupun masa pandemi masih terus berlangsung, tetapi biar kita tetap semangat, kita tetap percaya, ya, saling mendoakan. Itu yang paling penting, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Pada bab itu mari kita berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang dalam minggu berjalan ini Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia dan juga di dalam usia pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang maha pengasih, yang kami sembah, yang kami puji dan kami muliakan, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu, karena kami tahu bahwa kalau sampai saat ini kami boleh berada sebagaimana kami ada, semua adalah karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Ibu Luciana tanggal 14 September, Ibu Mutiara Abdul Majid tanggal 15 September, dan juga untuk anak-anak kami, baik Regina Mantak tanggal 17 September dan Estefina Maria Kakisina tanggal 18 September. Tuhan, dimanapun mereka berada, biar Tuhan memberkati dengan bertambah usia, baik sebagai ibu-ibu, baik sebagai karyawan, baik sebagai anak-anak muda. Tuhan, kami mohon berkat kasih anugerah Allah, umur panjang, kesehatan Tuhan, dan kebahagiaan, keberhasilan, baik di dalam studi, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dan apapun usaha pekerjaan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih setia Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat mereka yang berulang tahun pernikahan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Peter Supratman dan Ibu Luciana tanggal 15 September, dan juga keluarga Bapak Pendeta Muda Surtiono dan Ibu Marta Sri Rukiani tanggal 16 September. Tuhan, kami percaya Engkau yang telah mempersatukan mereka, dan hanya karena kasih Tuhan Engkau terus Tuhan akan memberkati mereka, bahkan mempererat kasih sayang mereka, sehingga rumah tangga mereka boleh makin hari makin manis dan selalu memuliakan Engkau. Tuhan berkati rumah tangga, keluarga Bapak Peter dan Ibu Luciana, juga Bapak Surtiono dan Ibu Marta Sri Rukiani, agar kebahagiaan
Di dalam keluarga mereka terus boleh menikmati, dalam pelayanan mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat kasih anugerah Allah turun bagi anak-anak kami dan juga ibu kami yang berulang tahun, dan juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada seperti Haleluya. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, seterusnya sampai Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, yang memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Bahkan semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah diberkati oleh Tuhan. Haleluya.